Baik, saya Rahidini Ayu Rahmawati dengan NIM 2249986 SV 21374. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang Android Studio yang menggunakan dan memanfaatkan HTML dan CSS. Jadi pada dasarnya Android Studio biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi Android yang kebanyakan berkaitan dengan Java atau Kotlin. Di samping itu, Android Studio juga digunakan untuk pengolahan HTML dan CSS. Jadi HTML dan CSS ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat bagian dari aplikasi seperti membuat tampilan web tertentu. Jadi pada acara kali ini memanfaatkan HTML dan CSS untuk membuat web dengan tema tertentu. Dan saya membuat web dengan tema Departemen Teknologi Kebumian. Untuk Sebelum melakukan demo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang HTML dan CSS. Jadi, HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Untuk penyajian HTML sendiri itu dapat dilakukan melalui direktori lokal atau dari URL eksternal. Selanjutnya untuk CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi CSS sendiri itu digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web agar menjadi lebih menarik dan indah. Untuk CSS ini pengaturannya meliputi format teks, warna teks, ataupun warna background web, ukuran, tata letak, dan masih ada banyak lagi di dalam aspek visualisasinya. Untuk CSS sendiri dapat disisipkan ke dalam file HTML, jadi dapat dikolaborasikan dengan HTML menggunakan tag-tag tertentu seperti tag style. Selain itu juga dapat menggunakan tag yang merujuk kepada file CSS eksternal dengan menggunakan tag link. Selanjutnya, untuk penggunaan CSS dalam Android Studio ini juga bedanya dengan HTML yaitu lebih fokus pada visualisasinya dan format elemen yang ditampilkan pada web. Jadi di sini adalah script pada Android Studio Code, Visual Studio Code. Ini untuk judul halaman web yang saya buat. Lalu ini adalah tag link. Ini adalah fungsi untuk menampilkan judul. Jadi akan ada tempat judul. Ini saya dapat melalui website Bootstrap. Ini adalah format font yang saya gunakan. Itu di bagian head. Lalu di bagian body, div class-nya saya masukkan kontainer. Lalu untuk teksnya saya buat center. Dan ini adalah dialog yang saya munculkan untuk di judul. Dan ini adalah format untuk memasukkan icon di dalam web. Selanjutnya pada div class, ini teks yang saya tampilkan, saya buat di rata tengah. Untuk di bagian ini adalah kombinasi dari link foto dan video yang saya buat.
Ini untuk link fotonya, dan ini untuk link video. Karena ukurannya berbeda, apabila ditampilkan langsung pada web, maka perlu diatur untuk bagian width-nya. Penyesuaian ini dilakukan untuk membuat tampilannya menjadi lebih rapi dan tersusun. Untuk A4 di sini berarti ukuran teks yang saya tampilkan dan warna teksnya biru. Dan di sini adalah dialog yang ditampilkan. Lalu untuk tag P berfungsi untuk membuat paragraf. Untuk HR di sini untuk memberikan spasi jarak antar kalimat. Di bawahnya saya juga menampilkan gambar. Jadi ada beberapa gambar yang saya tampilkan pada web yang saya buat. Nah, untuk textile, ini adalah penggunaan CSS tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk textile, untuk mengatur tampilan pada web. Di sini saya mengatur format teksnya untuk center dan color-nya. Ini diterapkan pada teks yang menggunakan ukuran H4. H4 contoh H4 di sini ya ini sistem informasi geografis dan H4 yang ini. Ini akan berwarna biru dan menampilkan teks yang rata tengah. Ini untuk link gambar. Oke. Selanjutnya juga ada penggunaan tabel HTML. Jadi HTML di sini digunakan untuk menampilkan tabel. Fungsi dari baris yang ini yaitu mengubah tampilan tabel menjadi lebih menarik. Sebelum ada teks ini, tampilan tabel hanya berupa teks yang tersusun dari spasi-spasi seperti itu, dan belum ada garisnya sama sekali. Tapi setelah ditambahkan untuk kode ini, maka tampilannya akan menjadi lebih menarik dan muncul garis-garis yang tersusun rapi. Selanjutnya juga menggunakan fungsi list. Di sini ada list HTML. Ada dua, isinya untuk unorder dan order. Untuk unorder di sini akan menampilkan isi dari list tersebut dengan hitungan numbernya tuh kode kode bulatan seperti itu, jadi bukan 1, 2, 3. Tapi untuk yang order list perlu memasukkan type seperti ini. Ini bisa diisi oleh angka kecil, angka besar, atau angka 1. Maka hasil dari listnya itu akan mengikuti dari type yang kita buat. Ini adalah script Bootstrap yang saya dapatkan dari Bootstrap. Jadi untuk langkah-langkah menampilkan indeks ini pada repositori yaitu membuat folder terlebih dahulu di dalam library. Setelah itu membuat file index HTML di dalam folder yang telah dibuat dalam library. Lalu mengisi semua kode yang akan dibuat untuk web. Setelah itu melihat preview dari kode yang telah dibuat. Apabila sudah
Selesai, webnya sudah jadi, kodenya sudah selesai. Selanjutnya membuat repository pada GitHub. Setelah membuat repository pada GitHub, selanjutnya melakukan cloning melalui Visual Studio Code. Setelah itu, melakukan commit dan langsung masuk ke dalam akun GitHub. Ini adalah repositorinya yang telah saya buat. Setelah melakukan cloning dan commit, maka akan muncul file index.html yang telah dibuat sebelumnya pada folder library. Langsung dibuka saja, lalu masuk ke bagian setting. Nah, di sini perlu mengatur branch yang akan ditampilkan. Di sini sudah saya ubah ke main, sebelumnya 6. Lalu masuk ke dalam page. Nah, setelah itu untuk branch-nya juga sebelumnya perlu diatur ke main ini. Lalu di save dan di refresh. Nanti akan muncul link di atas seperti ini. Langsung saja visit link untuk melihat hasil web yang telah dibuat sebelumnya. Di sini sudah tertampil web. Jadi ini adalah icon dan template judul yang telah didapatkan sebelumnya. Ini untuk link video YouTube dan ini untuk gambar yang ukuran dari keduanya sudah disesuaikan dengan fungsi width tadi. Nah, ini untuk teks blue tadi dan penggunaan center. Ini juga menggunakan fungsi garis seperti ini, juga ada gambar dan teks paragraf ini. Selanjutnya untuk tabel. Jadi sebelumnya belum ada kotak-kotak tabel seperti ini. Setelah dimasukkan untuk kode stylingnya, jadi lebih tertata rapi seperti ini. Untuk list HTML-nya yang unordered list menggunakan lingkaran-lingkaran kecil seperti ini. Untuk yang order, karena saya tadi memasukkan tab yang A kecil, jadi ya mengikuti seperti ini. Apabila tadi saya memasukkan tab yang angka 1, juga bisa menampilkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.